asal mula nama Gunung Mekongga. Alkisah, pada suatu waktu negeri Sorume, kini bernama negeri Kolaka, dilanda sebuah malapetaka yang sangat dahsyat. Seekor burung Garuda raksasa tiba-tiba mengacaukan negeri itu. Setiap hari burung itu menyambar, membawa terbang, dan memangsa binatang ternak milik penduduk, baik itu kerbau, sapi, ataupun kambing. Jika keadaan itu berlangsung terus-menerus, maka lama-kelamaan binatang ternak penduduk akan habis. Penduduk negeri Kolaka pun diselimuti perasaan khawatir dan cemas. Jika suatu saat binatang ternak sudah habis, giliran mereka yang akan menjadi santapan burung Garuda itu. Itulah sebabnya mereka takut pergi keluar rumah mencari nafkah. Terutama penduduk yang sering melewati sebuah padang luas yang bernama Padang Bende. Padang ini merupakan pusat lalu lintas penduduk menuju ke kebun masing-masing. Sejak kehadiran burung Garuda itu, padang ini menjadi sangat sepi, karena tidak seorang pun penduduk yang berani melewatinya. Pada suatu hari, terdengarlah sebuah kabar bahwa di negeri Solumba, kini bernama Blandete, ada seorang cerdik pandai dan sakti yang bernama Larumbalangi. Ia memiliki sebilah keris dan selembar sarung pusaka yang dapat digunakan terbang. Maka diutuslah beberapa orang penduduk untuk menemui orang sakti itu di negeri Solumba. Agar tidak disambar burung Garuda, mereka menyusuri hutan lebat dan menyelinap di balik pepohonan besar. Sesampainya di negeri Solumba, utusan itu pun menceritakan peristiwa yang sedang menimpa negeri mereka kepada Larumbalangi. Kalian jangan khawatir dengan keadaan ini. Tanpa aku terlibat langsung pun, kalian dapat mengatasi keganasan burung Garuda itu, ujar Larumbalangi sambil tersenyum simpul. Bagaimana caranya? Jangankan melawan burung Garuda itu, keluar dari rumah saja kami tidak berani, ucap salah seorang utusan. Begini saudara-saudara, kumpulkan buluh, bambu, yang sudah tua, lalu buatlah bambu runcing sebanyak-banyaknya. Setelah itu carilah seorang laki-laki pemberani dan perkasa untuk dijadikan umpan burung Garuda itu di tengah padang. Kemudian, pagari orang itu dengan bambu runcing dan ranjau, perintah Larumbalangi. Setelah mendengar penjelasan itu, para utusan kembali ke negerinya untuk menyampaikan pesan Larumbalangi. Penduduk negeri itu pun segera mengundang para kesatria, baik yang ada di negeri sendiri maupun dari negeri lain, untuk mengikuti sayembara menaklukkan burung Garuda. Keesokan harinya, ratusan kesatria datang dari berbagai negeri untuk memenuhi undangan tersebut. Mereka berkumpul di halaman rumah sesepuh negeri Kolaka. Wahai saudara-saudara, barang siapa yang terpilih menjadi umpan dan berhasil menaklukkan burung Garuda itu, jika ia seorang budak, maka dia akan diangkat menjadi bangsawan, dan jika ia seorang bangsawan, maka dia akan diangkat menjadi pemimpin negeri ini. Sesepuh negeri itu memberi sambutan. Setelah itu, sayembara pun dilaksanakan dengan penuh ketegangan. Masing-masing peserta memperlihatkan kesaktian dan kekuatannya. Setelah melalui penyaringan yang ketat,
Akhirnya sayembara itu dimenangkan oleh seorang budak laki-laki bernama Tasahea dari negeri Luya. Pada waktu yang telah ditentukan, Tasahea dibawa ke padang bende untuk dijadikan umpan burung Garuda. Ketika berada di tengah-tengah padang tersebut, budak itu dipagari puluhan bambu runcing. Ia kemudian dibekali sebatang bambu runcing yang sudah dibubuhi racun. Setelah semuanya siap, para warga segera bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan hutan di sekitar padang tersebut. Tinggallah Tasahea seorang diri di tengah lapangan menunggu kedatangan burung Garuda itu. Menjelang tengah hari, cuaca yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung. Itu pertanda bahwa burung Garuda sedang mengintai mangsanya. Alangkah senang hati burung Garuda itu saat melihat sosok manusia sedang berdiri di tengah padang bende. Oleh karena sudah sangat kelaparan, ia pun segera terbang merendah menyambar Tasahea. Namun, malang nasib burung Garuda itu. Belum sempat cakarnya mencengkeram Tasahea, tubuh dan sayapnya sudah tertusuk bambu runcing terlebih dahulu. Kuek, kuek, kuek. Pekik burung Garuda itu kesakitan. Tasahea pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan cekatan, ia melemparkan bambu runcingnya ke arah dada burung Garuda itu. Dengan suara keras, burung Garuda itu kembali menjerit kesakitan sambil mengepak-epakkan sayapnya. Setelah sayapnya terlepas dari tusukan bambu runcing, burung itu terbang tinggi menuju kampung Pomalaa dengan melewati kampung Ladongi, Torobulu, Amesiu, Malili, dan Palau Maniang. Akan tetapi, sebelum sampai Pomalaa, ia terjatuh di puncak gunung yang tinggi karena kehabisan tenaga. Akhirnya ia pun mati di tempat itu. Sementara itu, penduduk negeri Kolaka menyambut gembira Tasahea yang telah berhasil menaklukkan burung Garuda itu. Mereka pun mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, ketika memasuki hari ke-7 yang merupakan puncak dari pesta tersebut, tiba-tiba mereka mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Pada saat itu, tersebarlah wabah penyakit mematikan. Banyak penduduk meninggal dunia terserang sakit perut dan muntah-muntah. Sungai, pepohonan, dan tanaman penduduk dipenuhi ulat. Tak satu pun tanaman penduduk yang dapat dipetik hasilnya karena habis dimakan ulat. Akibatnya, banyak penduduk yang mati kelaparan. Penduduk yang masih tersisa kembali panik dan cemas melihat kondisi yang mengerikan itu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mereka pun segera mengutus beberapa orang ke negeri Solumba untuk menemui Larumbalangi. "Negeri kami dilanda musibah lagi," lapor salah seorang utusan. "Musibah apalagi yang menimpa kalian?" tanya Larumbalangi kepada utusan yang baru datang dengan tergopoh-gopoh. "Iya, Tuan. Negeri kami kembali dilanda bencana yang sangat mengerikan," jawab seorang utusan lainnya, seraya menceritakan semua perihal yang terjadi di negeri mereka. "Baiklah, kalau begitu keadaannya. Kembalilah ke negeri kalian. Tidak lama lagi musibah ini akan segera berakhir," ujar Larumbalangi. Setelah para utusan tersebut pergi,
Larumbalangi segera memejamkan mata dan memusatkan konsentrasinya. Mulutnya komat kamit membaca doa sambil menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Tuhan, selamatkanlah penduduk negeri Kolaka dari bencana ini. Turunkanlah hujan deras, agar bangkai burung Garuda dan ulat-ulat itu hanyut terbawa arus banjir. Demikian doa Larumbalangi. Beberapa saat kemudian, Tuhan pun mengabulkan permohonan Larumbalangi. Cuaca di negeri Kolaka yang semula cerah, tiba-tiba menjadi gelap gulita. Awan tiba-tiba menggumpal menjadi hitam. Tidak berapa lama, terdengarlah suara guntur bersahut-sahutan diiringi suara petir menyambar sambung-menyambung. Hujan deras pun turun tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Seluruh sungai yang ada di negeri Kolaka dilanda banjir besar. Bangkai dan tulang belulang burung Garuda itu pun terbawa arus air sungai. Demikian pula ulat-ulat yang melekat di dedaunan dan pepohonan, semuanya hanyut ke laut. Itulah sebabnya laut di daerah Kolaka terdapat banyak ikan dan batu karangnya. Gunung tempat jatuh dan terbunuhnya burung Garuda itu dinamakan Gunung Mekongga, yang artinya gunung tempat matinya elang besar atau Garuda. Sementara sungai besar tempat hanyutnya bangkai burung Garuda dinamakan Sungai Lamekongga, yaitu sungai tempat hanyutnya bangkai burung Garuda. Budak laki-laki dari negeri Loya yang berhasil menaklukkan burung Garuda tersebut diangkat derajatnya menjadi seorang bangsawan. Sedangkan Larumbalangi yang berasal dari negeri Solumba diangkat menjadi pemimpin negeri Kolaka, yaitu negeri yang memiliki 7 bagian wilayah pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Tonomoto.